Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari selalu kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada idola kita baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, pemirsa ceramah ukhuwah Ramadan, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan terus bergulir tanpa terasa. Kita pada hari ini telah memasuki bulan yang penuh dengan barakah. Bulan suci Ramadan. Kita hari ini telah memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan. Oleh seluruh umat muslim yang kita nantikan selama 11 bulan lamanya. Bulan yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui hikmah di balik keistimewaan bulan suci Ramadan, latamannau an takuna as-sanata kullaha Ramadan, maka umatku menginginkan, mengharapkan bahwa seluruh bulan itu akan menjadi bulan suci Ramadan. Begitu istimewanya, begitu luar biasanya bulan suci Ramadan. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang begitu istimewa. Kenapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya istimewa. Dan Allah sediakan bulan suci Ramadan bagi mereka orang-orang yang istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, yang Allah panggil, panggilan Ramadan ini, panggilan puasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah pun tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Allah pun tidak menggunakan ya ummat Muhammad, tidak. Tetapi yang Allah panggil untuk berpuasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada hari kiamat, orang mukmin yang percaya adanya hari pembalasan nanti di hari kiamat. Inilah mereka orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Output daripada puasa itu sendiri adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menjadi selamat apabila di dalam hatinya ini memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia
yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Di hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Di hari yang begitu dahsyat luar biasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu keluarga akan terpisah dengan keluarga yang lain. Anak berpisah dengan orang tuanya. Saudara tidak lagi mengurusi saudara yang lainnya. Karena begitu dahsyat luar biasa. Itulah hari kiamat. Tapi ada manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari itu. Siapa dia? 7 golongan itu di antara salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atin dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Yaitu seseorang yang ketika diajak berzina oleh wanita yang cantik, wanita yang rupawan, punya harta yang banyak, tetapi pemuda ini, laki-laki ini mampu mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya Rabb. Ikhwani fillah. Maka pemuda seperti ini, orang-orang seperti ini, tidak mampu dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau di dalam hatinya tidak memiliki iman. Kalau di dalam hatinya tidak memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takwa ini penting. Pemuda-pemuda zaman sekarang, subhanallah, kita melihat ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan zuriat anak-anak cucu kita, pemuda-pemuda kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir dengan kondisi seperti saat ini. Ketika ada pemuda ditawari seperti itu oleh seorang wanita yang cantik jelita. Kalau iman mereka tipis, yang keluar bukan inni akhafullah. Tapi kita khawatirkan yang keluar dari mulutnya adalah ini adalah kesempatan yang langka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Maka perlu, takwa tidak akan bisa tumbuh kecuali kita tanamkan keimanan di dalam hatinya. Maka iman ini perlu. Dunia boleh saja krisis moneter. Dunia boleh saja kristal, krisis total. Tetapi generasi muslim kita, generasi muda kita, jangan sampai memiliki krisis iman di dalam hatinya. Karena iman itu adalah penopang dalam kehidupannya. Dengan iman itulah mereka akan memiliki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ditanya, kenapa kita harus berpuasa? Yang pertama adalah karena puasa akan melahirkan manusia-manusia yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah tadi. Ikhwani fillah, para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu Ananda sekalian yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua, kenapa kita harus berpuasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Hai bapakku, kenapa kita harus berlapar-lapar puasa? Apa jawaban bapaknya? Dengan kita berlapar-lapar puasa akan menjadikan kita memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong. Akhwani fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan kita berpuasa, puasa mengajarkan dalam kehidupan kita, kita memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Hai betapapun kuatnya kita, hai engkau yang memiliki kekuatan, tetapi ketika engkau tidak makan, tidak minum, dalam hitungan jam saja, ternyata kita sudah letih, lesu, lunglai, tidak ada daya, tidak ada upaya. Kenapa bro, kok lemes begitu? Entahlah. Dunia ini nampaknya kulihat berputar-putar dari tadi. Pandanganku pun berkunang-kunang. Subhanallah. Baru dalam hitungan jam, kita tidak makan, kita tidak minum. Ternyata kita adalah makhluk lemah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lantas apa yang kita sombongkan? Pangkat, jabatan, kedudukan kita, bahkan kekuatan kita. Ternyata kita ini adalah makhluk lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan, dengan adanya puasa,
telah mengajarkan kepada kita, jangan kita menjadi orang yang sombong, jangan kita menjadi orang yang takabur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, meskipun sekecil sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Kita tahu iblis. Iblis itu makhluk yang luar biasa, hebat, kedudukannya tinggi. Itu dulu. Dia di dalam surganya Allah. Tetapi ketika Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan sujud, malaikat semuanya sujud kepada Adam, satu yang tidak mau, iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia sombong, dia takabur, merasa dirinya lebih hebat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Enggak level. Aku tidak ingin sujud kepada Adam. Maka Allah murka, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis daripada surga. Engkau dilaknat ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Yang ada di dalam surga, ada sifat sombong dalam hatinya, Allah keluarkan daripada surga. Bagaimana kita yang belum tentu masuk ke dalam surga? Tidak ada yang menjamin kita masuk ke dalam surga. Ada sifat sombong tertanam dalam hati kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka Allah haramkan surga bagi mereka orang-orang yang sombong. Puasa mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat rendah hati, tawadhu. Jangan sampai kita memiliki sifat sombong. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka Allah angkat, Allah tinggikan derajatnya. Hadirin kaum muslimin, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berpuasa? Karena dengan berpuasa kita menjadi orang yang sehat. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Nih, kita yang sering sakit-sakit, maka puasalah kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa menjadikan diri kita menjadi orang yang sehat. Orang barat itu punya program namanya fasting. Fasting itu adalah tidak makan berat. Berapa lamanya? Dalam 1 bulan itu mereka fastingnya 8 hari. Kalau mau sehat, maka dalam 1 bulan 8 hari itu fasting. Apa? Menghindari makanan-makanan berat. Minum boleh, merokok kata mereka boleh, makan buah-buahan boleh, makan berat-berat tidak boleh. Subhanallah. Jauh sebelum mereka orang barat menemukan program ini, 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan akan hal tersebut. Rasul mengajarkan kepada kita puasa Senin Kamis. Berapa lamanya? Dalam 1 bulan 8 hari, tidak lebih daripada itu. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Jauh sebelum orang barat menemukan akan masalah fasting itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, mendidik kepada kita. Bayangkan bagaimana sempurnanya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berpuasalah kalian, kalian akan menjadi sehat. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus berpuasa? Karena dengan berpuasa itu mampu menekan hawa nafsu kita. Puasa mampu menjadikan tameng bagi nafsu kita, bagi syahwat kita, bagi nafsu yang buruk bagi kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu-nafsu yang jahat yang senantiasa menginginkan kita berbuat jahat dan berbuat perbuatan yang kotor, ini bisa ditameng, bisa dihalau oleh keadaan puasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Jika kalian mampu untuk kawin, kawinlah. Kalau kalian sudah mampu lahir batin menikah, menikahlah. Tapi fa illam yastati' fa bisaum. Kalau kalian tidak mampu, belum mampu kalian, fa bisaum, hendaknya kalian melaksanakan puasa. Kenapa? Fa innalahu wijaun, karena puasa itu menjadi tameng bagi dirinya. Tameng bagi dirinya. Ketika ia berpuasa, maka nafsunya itu akan ditekan. Syahwat ada, nafsu ada, tapi tenaganya tak ada.
Jam 2, jam 3 sudah. Jangankan kita lah semangat macam ini. Kalau sudah tidak makan itu jam 3 pun, mengangkat dagu pun tak kuat sudah. Maka oleh karenanya, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Salah satu manfaat daripada puasa itu adalah karena nafsu kita akan ditamengi, akan dihalau, akan ditekan oleh puasa itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya bulan suci Ramadan, mampu kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini, dalam kondisi pandemi pun seperti ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan maksimal, sehingga kita terlahir setelah bulan suci Ramadan ini menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Minta halal, minta ridha. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati sampean sebarataan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tiada langit yang tak berbintang, tiada lautan yang tak bergelombang. Tangis dan tawa permainan cinta, salah dan khilaf permainan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.